Salam, salam sehat buat anak-anak Bapak. Kita akan memulai materi pembelajaran pada hari ini. Kita akan belajar tentang dampak hidup beriman dan berpengharapan. Sebelum kita memulai kegiatan belajar dan mengajar kita pada hari ini, kita satukan hati kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan memulai materi pembelajaran pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati dan memampukan anak-anak Tuhan yang akan mengikuti kegiatan belajar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saat ini kita akan memaknai hidup beriman dan berpengharapan. Di sini Bapak telah mempersiapkan gambar dan kita mencoba mencermati gambar yang ada di samping ini. Ada sebuah perahu dengan dua buah dayung. Dan dapat kita lihat apa fungsi dari dua buah dayung tersebut. Nah, kemudian kalau kita pahami, dayung berfungsi sebagai kekuatan yang menggerakkan perahu. Jika tidak ada dayung, maka perahu tidak akan jalan. Nah, lalu kita melihat gambaran dari yang Bapak telah persiapkan di samping slide. Di sini fungsi iman dan pengharapan. Ya, sebelah kiri adalah iman dan sebelah kanan adalah pengharapan. Jadi fungsi iman dan pengharapan diibaratkan seperti dayung dan perahu. Jadi jika tidak ada iman dan pengharapan, maka kehidupan tidak akan jalan. Tanpa dayung, perahu akan terombang-ambing di tengah air sungai atau danau dan pada akhirnya dapat terdampar ataupun tenggelam. Begitu juga kehidupan. Jika tanpa iman dan pengharapan, maka kamu hidup tanpa tujuan, terombang-ambing oleh kebimbangan, keraguan, dan berbagai bujukan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Kemudian Bapak ingin sampaikan bahwa manusia beragama diharapkan memiliki iman yang teguh supaya mampu mewujudkan imannya dalam sikap hidup sehari-hari. Namun dalam kehidupannya terkadang kita menyaksikan orang yang menunjukkan sikap hidup yang berlawanan dengan ajaran agamanya. Jadi kita dapat memahami beragama dan beriman adalah dua unsur yang saling berkaitan tetapi berbeda. Kalau kita baca dalam kitab Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 17, di sana dijelaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya, iman harus diwujudkan dalam sikap hidup sehari-hari. Lalu manusia beragama belum tentu beriman. Seseorang dapat memeluk agama tertentu dan tertulis di KTP maupun dokumen lainnya, namun hidupnya tidak sesuai dengan ajaran imannya. Hal itu menunjukkan bahwa beragama tidak selalu sejalan dengan iman. Nah, seharusnya yang dicapai dalam manusia beragama haruslah manusia yang beriman. Kemudian kita masuk kepada topik dampak hidup beriman. Yang pertama adalah tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Kemudian yang kedua, setia.
Selanjutnya kita harus taat dan sanggup bersukacita dalam kesesakan. Kemudian kita sanggup bertahan dalam penderitaan. Dan poin selanjutnya kita harus berani bersaksi. Kemudian poin selanjutnya, dampak hidup beriman adalah percaya segala sesuatu, kemudian memiliki pendirian yang teguh, lalu tidak mudah terpengaruh, memiliki keyakinan yang kokoh, tidak menyesali kemalangan, kemudian memiliki sikap hati yang benar, lalu tegar di tengah persoalan, kemudian berani menanggung resiko, lalu tidak mengenal putus asa, dan terakhir adalah berpegang teguh pada janji Allah. Jadi ada beberapa poin mengenai dampak hidup beriman. Kemudian kita masuk kepada poin yang terakhir, yaitu kegiatan dalam catatan. Nah, di sini kita memahami apakah kamu dapat menjelaskan menurut pikiran dan pengalaman kamu apa itu iman dan apa itu pengharapan. Lalu siapakah tokoh dalam Alkitab yang dapat kamu teladani ketika membahas mengenai iman dan pengharapan. Jadi dalam catatan kamu, Bapak minta menurut kamu apa itu iman dan apa itu pengharapan. Jadi di sini bagian selanjutnya tokoh Alkitab yang dapat kamu jadikan teladan iman dan pengharapan. Contoh mengenai Abraham, ya, mengenai Musa. Nah, lalu kamu membuat alasannya mengapa kamu memilih tokoh tersebut dalam hal teladan iman dan pengharapan. Nah, demikianlah kegiatan materi pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat, salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kegiatan belajar mengajar kami yang telah kami selesaikan. Biarlah materi yang akan dipahami oleh anak-anak Tuhan dapat mereka mengerti dan mereka dapat memahami untuk hidup beriman dan berpengharapan. Kami serahkan waktu ini Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.